Hari ini kami sangat yakin dan percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Tuhan sudah merencanakan ini semua. Mari saat ini berbicara buat kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Pimpin setiap kami. Dan saat ini mari Roh Kudus ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Nama saya tadi sudah disebut, Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Ya, istri saya satu, anak saya dua, dan dua-duanya sudah bekerja. Dan tadi juga sudah dibilang, saya pun masih bekerja sama seperti saudara-saudara semua. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan yang kebanyakan dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara-saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia gak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin saudara. Saya rasa itu cukup perkenalan dari saya minta saudara jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Nah, pagi hari ini saya diberikan waktu 35 menit. Saya akan membahas dua muridnya Tuhan Yesus buat saudara-saudara. Satu namanya Yohanes, satu namanya Petrus. Kita mulai dari Yohanes dulu. Yohanes, dia percaya sekali kalau dia disayang sama Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus ngertiin dia. Bahwa Tuhan Yesus terima dia. Dia percaya sekali. Makanya Yohanes menjadi satu-satunya murid Yesus yang naik di Bukit Golgota. Semuanya kabur, semuanya ngacir, semuanya ketakutan. Yohanes tidak takut dengan keberingasan tentara Romawi. Dia ada di atas Bukit Golgota. Dan Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua. Semua murid Yesus meninggal dengan cara yang mengerikan. Buat saya yang paling mengerikan adalah Bartolomeus, karena badannya dikulitin, waktu kulitnya udah habis, dia digulingin di pasir panas. Langsung melepuh. Dan menurut saya ini paling gori, paling mengerikan. Dan Yohanes pernah juga dimasukkan ke wajan yang ada minyak mendidihnya. Tapi mujizat terjadi, Yohanes keluar dari wajan itu nggak jadi well done. Dia keluar dari wajan itu hidup. Dan dia menjadi satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua. Dan Yohanes, dia adalah satu-satunya murid Yesus yang mencatat di kitab yang dia catat, bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Banyak literatur, banyak penafsiran yang mengatakan Yohanes sombong. Dia kok dengan percaya dirinya dia katakan dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nanti saya jelaskan, ternyata dia gak sombong. Oke? Dan saudara mesti tahu satu lagi, Yohanes adalah satu-satunya murid yang menangkap paradigma kasih itu apa? Kita orang-orang Kristen kalau kita mendengar kata kasih, seringkali yang mendarat di kepala kita adalah semua catatan Rasul Paulus. Betul apa betul? Ya, kita seringkali kalau mendengar kata kasih langsung tuh 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, murah hati, dan lain sebagainya. Nah, saya pagi hari ini mau meyakinkan saudara-saudara semua, om-om semua, bahwa semua yang dicatat sama Rasul Paulus itu bukan definisi kasih. Tapi semua yang dicatat sama Rasul Paulus itu adalah the fruits of love. Itu bukan definisi kasih. Jadi kalau kita ngerti kasih itu apa, tiba-tiba semua yang dicatat oleh Rasul Paulus tiba-tiba effortlessly bisa keluar dari kehidupan kita. Saudara pernah menjalanin sabar dibuat-buat? Atau pernah lihat orang seperti itu? Karena apa? Mereka nggak ngerti kasih itu apa, makanya sabarnya terpaksa. Gak simpen salah orang lain terpaksa, gak cemburunya terpaksa. Tapi saya yakin pagi hari ini kalau kita ngerti kasih itu apa,
Itu semua catatannya Rasul Paulus, effortlessly, tanpa kita usaha, automatically keluar dari kehidupan kita. Dan kita bisa amazed sendiri sama diri kita, kok saya jadi sabar ya? Kok saya jadi gak simpen salah orang lain ya? Kok saya jadi murah hati ya? Dan seterusnya. Nah, paradigma kasih itu apa? Yohanes yang tulis. Yuk lihat sama-sama 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Alkitab catat begini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So this is the definition of love. Bahwa bukan kita yang duluan sayang sama Tuhan, tapi Tuhan yang duluan sayang sama saudara dan saya. Lumayan yang amin 4 orang. Ya. Saya dari kecil, saya suka diajarin sama mama, sama papa, sama guru-guru sekolah minggu, sama youth pastor saya. Untuk saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Mereka baik. Mereka pengen melihat saya jadi a better person. Mereka baik, nasihatnya nggak salah. Tapi yang saudara mesti tahu adalah, saya coba melakukan nasihatnya mereka, dan saya menemukan bertahun-tahun saya lebih banyak gagalnya. Karena di belief system saya berpikir untuk dapetin sayangnya Tuhan, saya mesti sayang sama dia duluan. Ternyata kebalik. Yohanes paham ini semua. Dia bilang bukan kita duluan, tapi Tuhan duluan yang sayang sama saudara dan saya. Makanya dia mau kasih nyawanya, dia nggak dibunuh loh, dia kasih nyawanya. Dia nggak dibunuh, saking sayangnya sama saudara dan saya. Nah, Yohanes percaya bahwa dia disayang sama Tuhan, dia dingertiin sama Tuhan. Nah, saya percaya sekali saudara, waktu kita mengerti paradigma ini, semua yang dicatat Rasul Paulus, effortlessly, automatically, tanpa kita usaha, tiba-tiba keluar dari kehidupan kita. Karena setiap hari kita percaya, saya disayang sama Tuhan. Waktu saya disayang sama Tuhan, saya mau sayang sama istri saya. Susah nih aminnya. Waktu saya dingertiin sama Tuhan, saya mau ngerti anak-anak saya. Waktu saya diterima sama Tuhan, saya mau terima orang-orang yang bikin salah sama saya. Nah makanya, saya mau sharing buat saudara-saudara semua sekarang, aplikasinya gimana? Nah ini Rasul Paulus yang catat, ya di kitab Korintus, yang paralel banget dengan yang dicatat oleh Yohanes. Oke, kita buka sama-sama 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya nggak akan membacakan semuanya, saya berharap saudara bisa membacanya di rumah. 2 Korintus 3 ayat 1-18, itu judulnya pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Jadi ini adalah, buat saya ini adalah catatan profetik yang dicatat oleh Rasul Paulus buat gereja zaman sekarang dan gereja masa depan. Ya. Dan Rasul Paulus sedang memberikan orientasi. Orientasi itu membantu kita untuk kita bisa menentukan keputusan, menentukan pilihan kita. Itu orientasi, bukan paksaan. Ya, orientasi itu ada di mall biasanya, directory, bakmi lantai 1, toko sepatu lantai 2. Nah itu orientasi. Itu membantu kita mengambil keputusan. Oh saya mau ke lantai 1 dulu, oh saya mau makan dulu, dan lain sebagainya. Oke, nah Rasul Paulus mencatat, saya bacain aja ya, ayat 9-11. 2 Korintus 3 ayat 9, 10, dan 11. Alkitab bilang begini, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi Rasul Paulus mencatat ada 2 tipe pelayanan. Tipe pertama namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Bahasa Inggrisnya ministration of condemnation. Dasarnya adalah hukum yang tertulis. Kita kenal dengan istilah hukum Taurat.
Lalu ada tipe pelayanan kedua, namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bahasa Inggrisnya ministration of righteousness. Dasarnya adalah hukum roh. Kita kenal dengan istilah hukum kasih karunia. Nah, mungkin saudara mulai bertanya, ya pelayanan yang memimpin kepada penghukuman tuh gimana? Maksudnya, artinya tuh gimana? Nah, saya cerita aja dari cerita saya aja ya. Saya waktu 30 tahunan lalu, saya terkenal sebagai anak muda yang luar biasa bengalnya. Tukang minum sama tukang mabok. Saya rasa Om Alex tahu lah. Ya, karena mama suka minta ya titip doa sama Om Alex sama Tante Esther. Bengal banget, bengal. Saya breakfast saya every morning itu Marlboro Light sama Jack Daniels. Every morning. Ya. Makanya kasih karunia banget, semua usus lever saya waktu diperiksa semua baik-baik aja sekarang. Itu kasih karunia buat saya dari Tuhan. Karena zaman dulu luar biasa banget. Nah, saya sebadung-badungnya saya zaman dulu, saya masih ingat untuk berubah. Jadi dalam hati saya, lagi badung nih di luar rumah, saya masih mikir gini, saya berubah gak bisa ikut kebaktian hari Minggu. Saya harus ikut KKR. Bayangin, lagi badung masih mikirin berubah. Dahsyat gak? Siapa yang dahsyat? Mama papa. Mama papa saya yang dahsyat. Ternyata kesini-sini saya baru tahu. Setiap saya lagi beragajulan di luar rumah, mereka ke kamar saya doain bantal saya. Baru tahu saya ternyata. Jadi di luar rumah badung tetap mikir mau berubah. Nah, saya tiap ada KKR karena zaman dulu early 90s itu KKR hampir tiap minggu ada di Jakarta, kalau saudara masih ingat. Nah, saya selalu mau datang. Saya selalu mau datang. Dan ciri khas pembicara KKR, setiap habis sampein firman Tuhan, selalu dia kasih pertanyaan. Pertanyaannya selalu sama, siapa yang merasa masih ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Saya nggak peduli makanan kiri, saya taruh tangan kanan saya di dada. Dan biasanya pembicara KKR tersebut, ya, habis suruh taruh tangan kanan di dada, dia nyanyi satu lagu dulu. Lagunya udah mau selesai, dia mulai ngintip. Yang taruh tangan kanan di dada banyak juga nih. Ya, lagunya selesai, dia mulai ngomong gini, coba yang taruh tangan kanan di dada maju ke depan. Namanya adalah altar call. Saya nggak peduli juga makanan kiri, saya lari ke depan. Ya, altar call. Dan saudara, you name it, semua pengalaman altar call saya udah alamin. Didoain nangis-nangis udah pernah. Didoain muntah-muntah udah pernah. Didoain jatuh nggak ada yang nadah pernah. Ya, ouch, sakit loh itu. Didoain jatuh yang nada saya ukuran badannya setengah saya, pernah juga. Ya, yang ada dia ketiban. Oke. Nah, yang saudara mesti tahu adalah after KKR demi KKR. Ternyata saya nggak pernah berubah. Saya tetap mabok-mabokan, saya tetap berantem dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Fokus pelayan Tuhannya adalah dosa dari orang-orang yang sedang dia layani. Saya ulang, fokus pelayan Tuhannya adalah dosa dari orang-orang yang sedang dia layani. Oh, I was like that. Saya pertama-tama pelayanan tahun 97, ya teman saya restorannya nggak laku, lu masih simpen dosa jangan-jangan. Fokus saya selalu sama dosa. Dosa orang yang sedang saya layani. Tokonya temen gak laku, lo masih simpen dosa jangan-jangan, terbuka aja sama gue doain nanti. Ternyata surga gak pernah fokus sama dosa. Surga selalu fokus dengan korban, bukan dengan dosa. Yuk kita mundur ke Tulah 10. Tulah 10, waktu malaikat lagi jalan di bangsa Mesir. Apa sih fokusnya malaikat? Rumahnya Jesse Lantang, jangan dibunuh anak sulungnya. Gitu malaikat? Enggak. Fokusnya malaikat ada darah domba atau tidak di rumahnya orang Yahudi. Itu orang Yahudi di dalam rumah, suami istri lagi ribut, gak jadi fokusnya malaikat. Dilewatin rumahnya, anak sulungnya gak dibunuh. Karena surga fokusnya dengan korban, bukan dengan dosa. Lanjut ke hukum Taurat.
Waktu hukum Taurat disahkan, ini ribet mainannya. Kita bikin dosa, mati urusannya. Dan kalau mau tetap hidup, mesti mempersembahkan korban bakaran, entah itu domba, jantan, tambun, tidak bercacat, atau burung tekukur. Ya, itu mesti cari. Kalau mau tetap hidup, cari sampai dapat di Shopee, Topet, cari sampai dapat. Ya. Payment dikirim sama kurir, paket datang dombanya. Kita cek, benar, nggak ada cacatnya. Kalau nggak ada cacatnya, misalnya saya pendosa, saya mesti bawa domba ini ke imam besar. Nah, waktu saya lagi on the way ke imam besar, bawa domba ini, imam besar dari jauh udah tahu, oh Jesse bikin dosa, karena saya bawa domba. Dan sampai di hadapan imam besar, saya tidak diinterogasi. Yang dicek adalah korbannya, dombanya. Oh, nggak ada cacatnya. Lalu we both agree. Pendosa dengan imam besar. Dan imam besar biasanya ngasih belati ke saya. Untuk saya sembelih ini domba cuman boleh sekali di bagian leher. Dan waktu saya sembelih, dua hal terjadi. Kesucian domba itu pindah ke pendosa, dosa saya pindah ke domba itu. Dan domba ini dijadikan korban bakaran dan saya sebagai pendosa dikuduskan untuk 1 tahun. Come on, full gospel Tomang chapter. Hari ini di rumah saudara udah gak ada lagi domba dan burung tekukur kan? Karena hari ini kita punya korban yang sempurna. Anak domba Allah itu sendiri. Sempurna. Dia disiksa gak cuma sekali. Disiksa dari malam sampai besok. Sampai hancur. Tubuhnya hancur, mukanya hancur. Sama, dua hal terjadi. Dosa kita pindah ke Yesus, kesuciannya Yesus pindah ke saudara dan saya. Dan kita dikuduskan sekali untuk setahun? Enggak, selama-lamanya. Wow. Ternyata surga fokusnya sama korban, bukan sama dosa. Ya. Jadi kita orang-orang Kristen, kenapa dan kita suka fokus sama dosa orang lain? Lupa sama dosa sendiri, fokus sama dosa orang lain. Coba kita mulai fokus sama korban, lihatlah kepada Yesus. Kalau ada orang bersalah, lihat Yesus akan buat apa sama orang itu. Fokus sama korban. Ini yang disebut dengan ministration of condemnation. Kerjaan pelayan Tuhannya nunjuk-nunjuk orang. Nunjuk anak-anak di rumah, awas lo ya. Segala macam kita buat. Nakut-nakutin orang, ya, surga dan neraka. Fokus pelayan Tuhannya cuma seperti itu. And you know what? Kalau kita keep doing that, semua orang akan lari dari kita. Including our family. Kita cuma tunjuk-tunjuk mereka, gak pernah kasih lihat ada kasih Kristus, cuman condemn mereka, akhirnya mereka jadi orang-orang yang merasa tertuduh. Dan orang kalau udah merasa tertuduh, merasa bersalah terus menerus. Dok An gak datang sih ya, yang dokter pasti tahu. Hari ini ada penyakit namanya psychosomatic, autoimmune disorder. Penyakit yang disebabkan karena orang ini menuduh dirinya terus-menerus. Merasa bersalah terus-menerus. Akhirnya tiba-tiba GERD, asam lambung naik, migrain, vertigo, pernah dengar? Atau sering ngalamin kayak gitu? Cuman karena nuduh diri sendiri terus, akhirnya kita jadi sakit. And please remember this. Waktu kita suka nuduh orang, suka nuduh diri sendiri, kita lagi satu frekuensi sama iblis. Karena itulah kerjaannya iblis. Menuduh saudara dan saya siang dan malam. Kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Iblis. Makanya banyak orang diajak pelayanan, saya belum benar, istri saya aja dulu. Tertuduh hidupnya. Ya. Waktu kita bilang kita declare kita belum benar, neraka tepuk tangan. Saudara, Tuhan lagi membangkitkan tipe pelayanan yang kedua. Ministration of righteousness. Pelayan-pelayan yang memimpin orang berdosa mengalami kebenaran. Saya percaya salah satunya adalah full gospel Tomang chapter. Tuhan lagi membangkitkan tipe pelayanan seperti ini. Ketemu orang berdosa,
jangan fokus sama dosanya. Ya, dasarnya Roh Kudus, ingat pekerjaan Roh Kudus memimpin kita kepada segala kebenaran. Nah, pelayan Tuhan seperti ini lagi dibangkitkan sama surga. Ministration of righteousness. Fokus kita bukan sama dosa. Fokus kita, ini orang nanti akan merdeka. Saya bukan cuman teori, saya pernah ngalamin. Kakak saya, kita berlima. Billy nomor 2, saya nomor 5. Yang nomor 3, bertahun-tahun diajak gereja nggak pernah mau ikut. Bertahun-tahun. Dan waktu saya mulai pelayanan, pulang ke rumah, ngeliat dia kayak rendah dia. Beda kasta. Pernah ngalamin? Atau sering buat kayak gitu? Ada anggota keluarga nggak ke gereja, kita ngerasa kita lebih rohani dari dia. Wih. Saya mandang rendah kakak saya, dalam hati saya full of judgment. Dia ada masalah, pantes loh ada masalah, nggak gereja. Nah, waktu saya dibukain ginian, saya tobat setobat-tobatnya. Nah, kakak saya ini yang nomor 3, dia punya hobi, nonton konser di dalam dan luar negeri. Nah, saya masih ingat tahun 2017, dia datengin saya, dia bilang gini, Jess, ini Paul McCartney mau manggung loh di Melbourne. Saya bilang sama dia, gue ikut. Dia kaget lihat saya, hah? Lu bukannya tim Hillsong? Iya, Hillsong, tapi Beatles juga. I know their songs. Yuk, let's go together. Dia bingung, saya mau ikut. Pergi kita ke Melbourne. Nonton, dia bingung, saya tahu semua lagunya. Ya, balik ke Jakarta, belum terjadi apa-apa. Bulan depan dia ngomong lagi sama saya, Jess, ini Scorpion sama Whitesnake mau main loh di Singapura. Gue ikut lagi. Serius? Yes, gue tahu lagu-lagunya mereka. Always Somewhere. Saudara kayaknya nggak tahu gini-ginian ya. Saudara Hillsong banget kayaknya. I'm kidding. Berangkat Singapura. Saya temenin kakak saya. Singkat cerita, kakak saya yang nomor 3 hari ini adalah pribadi yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Dia berubah bukan karena lihat Jesse dan Billy jalan di atas air. Dia berubah bukan karena ditunjuk. Dia berubah karena dirangkul. Dia berubah. Lihat orang berdosa, jangan sok lebih benar dari dia. Kita sama-sama pendosa kok. Yang dibenarkan oleh darah Yesus. Sama-sama berdosa kan kita. Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Yes, satu ngaku, satu enggak. Itu aja bedanya. Sama-sama pendosa, kok bisa kelakuannya lebih benar? Itu namanya orang Farisi. Yesus paling gak suka sama orang Farisi. Karena apa? Mereka merasa lebih benar dari yang lain. Kalau iblis gak bisa buat kita jadi orang jahat. Iblis akan membuat kita menjadi orang yang merasa lebih benar dari yang lain. Sama jahatnya. Sekali lagi Tuhan lagi membangkitkan tipe pelayanan seperti ini. Makanya saya bisa kesaksian sampai sore buat saudara-saudara. Saya ngelihat beberapa LGBT. Udah gak mau ke gereja. Kenapa gak mau? Dihakimin doang saya. Diliatin dari atas ke bawah. Waktu saya mulai rangkul mereka, dirangkul ya, bukan dipacarin. Tolong ingat baik-baik. Saya ngelihat beberapa dari mereka dirubah sama Tuhan Yesus. Luar biasa, luar biasa. Ini yang terjadi. Waktu kita memutuskan, iya Tuhan, saya mau jadi minister of righteousness. Yang membawa orang ngalamin kemerdekaan. Kalau saudara baca 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, jelas dicatat, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukan merdeka bikin dosa ya, tapi merdeka atas dosa. Belenggu-belenggu akan dipatahkan. Waktu kita percaya kita disayang sama Tuhan. Just like John did. Yohanes percaya dia disayang sama Tuhan. Makanya hidupnya berubah. Dia jadi pemberani dan seterusnya. Dia catat dia murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dia gak sombong. Karena memang dia percaya dia disayang sama Tuhan Yesus. Oke? Bagian terakhir. Yang kedua. Murid Yesus namanya Petrus. Petrus merasa dia sayang sama Tuhan. Kebalikannya Yohanes. Yohanes percaya dia disayang sama Tuhan. Petrus percaya dia sayang sama Tuhan.
Bahasa sekarangnya kadrun. Kadrun udah ada di Alkitab, namanya Petrus. Ya, kadrun selalu gitu, mau kasih lihat ke hayalak rame, saya beribadah, saya kebaktian, saya pelayanan, saya donatur yang paling the best, saya, dan saya. Kadrun. Petrus kan? Yesus cuman bilang, anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang... Saya mau mati juga dong. Cuman mau show off mas 11 yang lain. Di Taman Getsemani, kadrun banget kan? Kupingnya Malkus dipotong. Kadrun loh nih orang. Terus ciri khas kadrun yang berikutnya apa? Kalau sendirian, pengecut. Benar kan? Waktu dia sendirian cuman ditanya emak-emak, kamu salah satu dari mereka? Enggak, dia nyangkal loh. Ini laki pengecut, beda sama Yohanes ya. Naik ke Bukit Golgota, berani loh Yohanes. Ini pengecut. Ya, benar loh orang Indonesia ngomong, the power of emak-emak. Cuman ditanya sama emak-emak. Ya, dia nyangkal, saudara tahu dosa nyangkal kan? Dosa nyangkal tuh parah loh. Kita datang ke reuni SMA sama istri, teman-teman SMA nanya, siapa tuh? Kenalin nih adik gue. Wah, itu nyangkal. Nyangkal tuh ngeri, nyangkal. Ngeri, nyangkal. Oke? Ayam berkokok karena dia nyangkal 3 kali. Yesus noleh ke Petrus, karena Yesus sudah ingatin dia. Dan saya percaya Yesus melihat ke Petrus with full of love and forgiveness. Kalau Yesus ngelihat Petrus, Yesus gitu-gitu, Petrus mungkin gak ada lagi di Alkitab. Dia udah join di Tomang chapter mungkin. Ya. Yesus mati, bangkit di hari yang ketiga, kita semua tahu. Kalau saudara baca baik-baik Alkitab saudara, Petrus kucing-kucingan, gak mau ketemu sama Yesus. Menghindar selalu. Biasanya number one wannabe kan, menghindar. Akhirnya Yohanes 21, mereka lagi mancing di Danau Tiberias. Kapal merapat, Yohanes yang kenalin, itu guru, karena emang ada Yesus. Lagi making breakfast. Ya, Petrus turun, dia pakai baju, dia nyemplung. Pengecut loh ini laki, pengecut banget. Dan Yesus tahu persis, muridnya yang namanya Petrus, dia cuma nelayan, bukan marinir. Marinir itu kuat berenang dari Merak Bakahuni. Marinir Indonesia kalau ulang tahun acaranya kayak gitu. Nelayan itu cuman kuat naik perahu dari malam sampai subuh. Gak kuat berenang. Dan benar, Petrus naik juga. Saya gak bisa bayangin dia salah tingkahnya kayak gimana. Waktu dia jalan ke arah Yesus. Ya. Dan sampai di hadapan Yesus. Mari pagi hari ini kita belajar dari Yesus. Yesus berdiri di depan orang yang nyangkal dia. Tidak sebagai minister of condemnation. Yesus gak toyor Petrus kan, lo ngapain lo minggu lalu? Yesus gak gitu-gituin dia kan. Coba lo duduk sini dulu, makannya nanti. Yang lain makan, lo nanti. Petrus gak digituin kan sama Yesus. Yesus gak berdiri as a minister of condemnation. Tapi Yesus berdiri di depan Petrus as a minister of righteousness. Dia pengen lihat Petrus bebas dari feel guilty. Dia pengen lihat Petrus ngalamin kebenaran. Dia pengen lihat Petrus ngalamin kemerdekaan. Makanya dia bertanya 3 pertanyaan yang sama. Do you love me more than anything else? Petrus jawab yes. Pertanyaan ketiga, Petrus gak jawab, dia nangis. Nah yang saudara mesti tahu, ternyata kalau kita pelajari dari bahasa Yunani, kata kasih yang keluar dari mulut Yesus, dengan kata kasih yang keluar dari mulut Petrus ternyata beda. Ternyata Yesus tanyanya itu begini sama Petrus, do you agape me or not? Saudara masih tahu itu? Ada eros, filio, agape. Eros itu nafsu, filio kasih buat sahabat dan keluarga, agape unconditional love, kasih tanpa syarat. Ternyata Yesus tanyanya begitu, do you agape me or not? Tahu gak jawabannya Petrus? Yes, I filio you. Gak nyambung ternyata. Belief systemnya gak sama. Iyalah kita 3,5 tahun udah kenal kan, kita jalan bareng, ngusir setan bareng, minum wine bareng, makan roti bareng. Ya. Yes, I filio you. Pertanyaan ketiga, waktu Yesus menanyakan pertanyaan yang sama, do you agape me or not? Petrus sadar, standar kasihnya beda sama Tuhan Yesus. Makanya dia menangis. Kalau saudara pelajari dari bahasa asli, Peter in his deepest sorrow, dia gak cuma nangis. Dia kesedihan yang paling mendalam.
Karena dia nyadar, oh beda standarnya. Pantes saya diterima. Waktu Petrus sadar, ingat pesannya Yesus? Oke, if you love me, with agape love, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalain domba-dombanya Yesus, gembalain anak-anak kita di rumah, nggak bisa pakai jari, cuman ditunjuk-tunjuk, nggak bisa. Tapi menggembalakan domba-dombanya Yesus, mesti pakai kasih agape. Ya, kita jadi ministration of righteousness. Menjadi pelayan-pelayan yang memimpin orang ngalamin kebenaran. Ya, ngalamin kebebasan. Petrus berubah. Dia berubah kayak kakak saya kan. Bukan karena ditunjuk, dia berubah karena dirangkul sama Yesus. Berubah, jadi berani juga. Sama kayak Yohanes akhirnya. Dia mati disalib kan. Dan dia bilang sama tentara Romawi, saya nggak layak sama dengan guru saya. Tolong salibnya dibalik. Dia bilang, wih jadi pemberani banget nih laki. Berubah dari kadrun jadi orang yang percaya bahwa dia disayang sama Tuhan. Saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk kita stop kasih lihat ke keluarga, kasih lihat ke orang-orang bahwa kita sayang sama Tuhan. Setuju? Ya. Tapi mulai kasih lihat ke teman-teman, ke keluarga, saya disayang sama Tuhan. Beda soalnya. Saya di ngertiin sama Tuhan. Saya diampuni sama Tuhan. Oleh sebab itu saya mau ampunin orang yang salah sama saya. Ya. Saya di ngertiin sama Tuhan, saya mau ngertiin istri saya. Saya mau ngerti cucu saya mau ngertiin anak-anak saya. The more kita tahu gini-ginian, the more kita mengerti, dibukain pewahyuan ginian, semakin kita berubah. Dan saya percaya semua tulisan Rasul Paulus soal kasih, sekali lagi automatically akan keluar dari kehidupan kita. Tiba-tiba kita jadi sabar dan seterusnya. Boleh tutup dengan cerita terakhir? Boleh. 2 tahun lalu saya kena Delta. Ya, thank God, karena saudara mungkin masih ingat rumah sakit semua penuh, tabung oksigen habis di mana-mana. Tuhan baik, saya punya teman sepeda, itu dokter. Ya, sama teman-teman juga dengan Dr. Andrew. Dr. Andrew Tomang Chapter juga kan? Ya, dia nggak datang, dia WhatsApp saya tadi. Ya, kita sama-sama satu geng. Nah, ada satu dokter bilang gini, Jess, kamu ke hotel aja. Lu ke hotel aja, gue yang ngurus. Nanti obat dari gue. Bener, saya masuk hotel, dia cerewet tuh, sehari 5 kali cek saturasi segala macam. Ya. Nah, yang saya mau cerita buat saudara-saudara adalah begini. Saya ini dan the whole family, kita nih bread lovers. Kita pencinta roti. Di rumah kita beras habis, nggak ada yang komen. Nggak ada yang panik. Tapi kalau roti habis, kita panik semua. Makanya waktu saya nginep di Koko David di Sydney, saya betah di rumahnya dia. Karena tiap pagi, dia bikinin roti. Ya, dipotongin lagi. Nah, waktu saya lagi isoman di kamar hotel, saya ini punya langganan roti di Menteng. Jalan Tegal ada restoran, mereka jual roti peanut butter and jam. Itu roti itu di Menteng, luar biasa. Dan itu my favorite. Nah, dikirimin 2 tangkep ke tempat isoman. Saya makan 1 hap, saya nggak habis itu roti. Semua bingung, kok nggak habis? Makan dong gitu. Nggak tahu, nggak bisa makan. Ada rasa. Sembuh dari COVID, puji Tuhan. Saya tangkap satu pelajaran. Waktu ada virus COVID di dalam saya. Roti terfavorit saya bisa nggak pengen. Terfavorit loh itu. Gak pengen. Sama. Waktu ada virus dalam tanda kutip. Waktu ada virus, his righteousness di dalam kita. Makin di-download tiap hari. Di-upgrade tiap hari. Di-upgrade tiap hari. Kayak kita upgrade handphone. Sistemnya minta upgrade, kita upgrade kan? Upgrade terus. Dosa yang tadinya favorit buat kita, dosa yang tadinya enak buat kita, tiba-tiba bisa nggak pengen loh. Bisa nggak pengen. Karena nggak pengen mah nggak mau tuh beda. Nggak mau tuh seringkali kalimatnya kadrun, nggak mau gue bini orang, nggak mau, enak aja loh. Hati-hati ngomong-ngomong nggak mau, 1 hari bisa mau loh. Karena kita ngomong nggak mau, pakai kekuatan sendiri. Tapi waktu kita mulai download His righteousness, di-upgrade terus-menerus,
Dosa boleh menarik, tapi tiba-tiba kita bisa nggak pengen. Dan disitulah nama Yesus ditinggikan. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus yang di dalam saya. Dia yang membuat saya semakin kuat setiap hari. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Tuhan meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami penyelenggara kasih karunia. Sehingga dunia boleh tahu kasih-Nya Tuhan Yesus lewat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, satu anggota diselamatkan, keluarga kami, seisi rumah kami Tuhan akan selamatkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu stop berbicara. Tapi hamba-Mu speak blessing untuk full gospel di Tomang chapter ini Tuhan. Jadikan mereka terus naik dan bukan turun, orang-orang akan melihat, mengenal, berubah karena Tuhan Yesus. Lewat Tomang chapter ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati setiap usaha daripada saudara-saudara kami di Tomang chapter. Berkati setiap keluarga kami dengan sukacita, dengan kesehatan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Hamba-Mu stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan memimpin setiap kami kepada segala kebenaran. Kau adalah guru agung kami. Ajari kami Tuhan setiap hari, untuk kami makin serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Terima kasih buat hari ini, menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.